Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan mikrobiologi. Ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas ya selama Anda mengambil mata kuliah mikrobiologi ini, yaitu tentang mikroba dalam rekayasa genetik ya. Karena memang ini bisa menjadi basic Anda dalam melakukan riset di bidang bioteknologi ya. Makanya akan kita bahas sedikit tentang berkenaan dengan rekayasa. Baik, kemampuan akhir yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, tentu Anda dapat menjelaskan apa itu manipulasi genetik pada mikroba ya, kemudian menjelaskan penerapan rekayasa genetik mikroba dalam menghasilkan enzim, antibiotik, antibodi ya, bioremediasi dan lain-lainnya. Kemudian metode transfer genetik itu seperti apa, serta bagaimana proses rekayasa genetik yang dengan menggunakan mikroba. Oke, apa yang menjadi tujuan manipulasi genetik ya pada mikroba? Karena memang kita melakukan mengubah genetiknya ya, tentu ada suatu tujuan yang diinginkan ya. Salah satunya bagaimana mikroba yang kita targetkan itu menghasilkan suatu produk yang bernilai tinggi ya. Uh, Seperti contohnya apakah itu protein, asam nukleat, polimer, karbohidrat, ya, metabolit sekunder dan primer ya. Ini menjadi produk yang akan nantinya kita manfaatkan dalam kehidupan gitu. Kemudian meningkatkan mutu ya hasil dari produk itu sendiri. Apakah itu mutunya, apakah itu prosesnya lebih dimudahkan gitu. Kemudian kualitas dan kuantitasnya serta secara teknologi dan ini dapat dilakukan dengan teknologi DNA rekombinan ya. Kita dapat menyisipkan gen asing ya dalam mikroba tersebut. Uh, Kemudian produksi dalam teknik kultur fermentasi ya. Jadi proses untuk mendapatkan produk tersebut biasanya di-upgrade dalam kultur fermenter. Nah, sedikit kita membahas tentang gen ya. Gen itu adalah sesuatu sekuen DNA yang menjadi protein ya, dan ini kita bisa manipulasi. Apakah kita bisa tingkatkan hasilnya? Apakah kita cut ya, silencing atau apa namanya? Uh, jadi tergantung apa yang menjadi tujuan kita ya. Ini adalah ilustrasi dari central dogma ya, dari DNA ditranslasi menjadi RNA, RNA DNA itu ditranskripsi menjadi RNA, kemudian RNA ditranslasi menjadi protein ya. Protein inilah yang nanti akan dihasilkan ya, yang akan diekspresikan untuk apakah itu untuk pertahanan selnya, ada untuk kebutuhan yang lainnya. Oke, teknologi DNA rekombinan ya mungkin ini sudah pernah Anda dengar ya, karena memang ini di biotek dasar sudah saya jelaskan juga ya, di mana nih kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen secara buatan ya. Ada proses rekombinasi di situ, nah hasilnya itu disebut dengan rekombinan. Nah, apa saja ya tekniknya? Kita melakukan isolasi DNA, pemotongan DNA, penggabungan dan penyambungan DNA, memasukkan DNA ke dalam sel hidup, kemudian mengkultur sel tersebut dan melihat ya, mengkonfirmasi apakah sel tersebut membawa gen sisipan atau tidak gitu. Dia bereplikasi atau dengan baik nggak, mengekspresikan nggak. Nah ini kita konfirmasi dengan teknik sequencer ya, sequencing. Nah, ini manfaat salah satu teknologi DNA rekombinan yang sudah dirasakan untuk saat ini ya. Bagaimana orang menghasilkan hormon insulin ya dari E. coli yang pada dasarnya ini dihasilkan dari pankreas manusia ya, hewan dan lain sebagainya. Kemudian ada vaksin hepatitis B yang dihasilkan dari yeast ya, Saccharomyces cerevisiae yang bisa di-upgrade ke dalam skala industri. Kemudian ada hormon pertumbuhan juga yang dihasilkan oleh E. coli ya, yang biasanya dihasilkan oleh kita ya, tapi di sini untuk kebutuhan ya, karena memang pasar itu sangat membutuhkan ini, sehingga untuk mengupgrade lebih banyak diproduksi E. coli apa namanya, kita merekayasa E. coli untuk bisa menghasilkan hormon growth hormone ini.
Nah, contoh beberapa produk rekombinan itu ada antibiotik rekombinan, ada protein terapeutik ya, eh, ada vaksin ya, kemudian ada terapi gen, beberapa produk pertanian seperti tanaman transgenik ya, tanaman tahan terhadap penyakit, resisten pestisida, bioinsektisida, dapat investasi nitrogen, kemudian untuk bioremediasi sebagai pengurai lemak, minyak, karbon ya, penghilang herbisida dan yang lain-lain. Nah, ini adalah proses prinsip dari DNA dasar dari DNA rekombinan. Kita melakukan uh, melihat gen target ya, target gen dari sebuah genom ya, kemudian menyisipkannya ke dalam vektor ya. Vektor ini adalah gen sirkular, apa namanya, DNA sirkular yang dapat membawa gen asing ya. Nah, bagaimana prosesnya? Kita melakukan pemotongan dengan enzim restriksi tentunya. Gen tersebut dipotong dengan enzim restriksi karena memang enzim restriksi ini dia bekerja pada situs yang dikenalinya gitu. Nanti akan dibahas di rekayasa genetik ya. Kemudian kita ligasikan ke dalam vektor dengan menggunakan enzim ligase ya, sehingga vektor tersebut membawa gen asing tersebut, makanya disebut dengan vektor rekombinan ya. Kemudian ditransformasikan ke dalam sel bakteri ya. Nah, sel yang hanya dapat menerima vektor tersebut adalah sel yang kompeten saja. Makanya sel tersebut harus dibuat kompeten terlebih dahulu. Kemudian baru fermentasi dan dalam bioreaktor. Ini adalah keunggulan kelemahan dalam bakteri sebagai sel inang ya, di mana keunggulannya sistem genetik paling dipahami ya, tersedia berbagai pilihan vektor untuk diekspresikan, mudah dimanipulasi, pertumbuhannya cepat, media murah, dapat ditemukan dalam skala besar. Kenapa itu bakteri menjadi model ya dalam rekayasa genetik. Kemudian kelemahannya tidak memiliki sistem modifikasi pasca translasi, karena berpeluang menghasilkan senyawa virogen. Oke, vektor ya, karena ini yang merupakan salah satu yang sangat penting dalam proses rekayasa, karena dia yang membawa gen asing, molekul DNA asing itu ya bereplikasi dalam sel target atau resipien kita. Makanya vektor ini harus benar-benar kita pahami ya, kita baca vektor tersebut, ada peta vektor namanya. Kemudian vektor diperlukan agar DNA asing itu dapat disisipkan dan direplikasikan ya di dalam sel. Kemudian vektor dirancang untuk digunakan pada sel inang. Macam-macam jenis vektor, ada yang untuk bakteri ada plasmid ya, kemudian ada vektor yang dengan kapasitas besar ada plasmid, kemudian vektor untuk yeast ada yak, ada bug ya, ada retrovirus untuk virus ya, semacam. Kemudian ini adalah vektor yang berbasis plasmid ya, syaratnya di mana dia memiliki origin replication ya, atau daerah untuk awal titik replikasi. Kemudian berukuran biasanya dapat menerima sisipan yang kecil. Sekuennya dapat diketahui, memiliki marker seleksi ya. Ini selectable marker ya. Jadi untuk melihat, mengkonfirmasi apakah sel tersebut membawa sisipan atau tidak. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kita mengkonfirmasi selnya. Kemudian memiliki berbagai situs restriksi yang bersifat unik ya. Karena ini merupakan tempat daerah sisipan gen asing. Ini adalah contoh vektor ya. Dia semacam ini adalah beberapa situs restriksi yang Anda lihat, baca ada Bamhawan, Hidden Tree ya. Kemudian ini adalah ORI-nya ya, titik awal replikasinya. Biasanya untuk vektor ini dia membawa 2 gen resistensi antibiotik ya, untuk melihat apa namanya, si vektor dalam sel itu membawa vektor atau tidak gitu. Kemudian memiliki jumlah salinan yang tinggi ya, high copy number ya, sehingga dia bereplikat yang lebih banyak ya untuk cloning. Ini adalah marker seleksi tadi ya, ada berupa gen ya yang bisa disintesis oleh suatu enzim ya, untuk melihat sisipan kita itu benar nggak gitu loh. Jadi ada di sini ada gen LAC-Z ya, dengan hasilnya dapat dilihat bahwasanya koloni akan berubah menjadi warna biru atau putih ya. Putih itu biasanya dia membawa gen dengan sisipan, sedangkan biru itu hanya membawa apa namanya, vektor saja gitu. Maaf, tadi membawa vektor dengan sisipan ya, yang putih, sedangkan yang biru hanya membawa vektor kosong saja. Nah, ini adalah beberapa proses transfer materi genetik mikroba ya, dengan teknik konjugasi, transformasi, dan transduksi. Ini kita sudah bahas bagaimana proses
uh, pembiakan mikroba secara seksual ya. Kemudian ada setelah kita itu ya proses ligasi dan transformasi ya, di mana kita melakukan ligasi ke dalam vektor dari fragmen yang kita targetkan tadi ya ke dalam sel kompeten, kemudian klon-klon tadi sudah dipastikan bahwasanya dia membawa plasmid dengan sisipan, kemudian baru kita tumbuhkan pada medium ya yang sudah ditambahkan antibiotik karena vektor tadi dia membawa gen resistensi antibiotik. Nah, ketika dia bisa tumbuh di dalam media yang sudah kita kasih antibiotik yang sama, maka si vektor akan maka si sel akan dapat bertahan ya ketika dia mengandung vektor yang kita sisipkan. Ya. Kemudian rekayasa mikroba dalam menghasilkan hormon dan antibodi ya, di mana tadi sudah kita lihat bahwasanya insulin itu dihasilkan dari pankreas. Ternyata orang sudah mengisolasi gen yang menghasilkan insulin, kemudian dimasukkan ke dalam sel E. coli ya. Nah, E. coli lah yang akan mengekspresikan menghasilkan insulin tersebut atau yang dikenal dengan insulin rekombinan. Kenapa? Karena memang si E. coli ini secara pertumbuhan sangat cepat ya. Kemudian produksi antibodi monoklonal ya menggunakan mikroorganisme sebagai sel pabriknya. Kemudian dengan teknik DNA rekombinan mengubah virus dan ragi sebagai pabrik sel untuk memproduksi antibodi monoklonal ini. Kemudian mikroba dalam menghasilkan enzim dan antibiotik ya. Beberapa enzim itu sangat susah untuk dipurifikasi ya, dihasilkan dengan jumlah yang sangat kecil. Nah, dengan teknologi DNA rekombinan ini kita dapat meng-hide ya, meningkatkan hasilnya. Kemudian mempurifikasinya juga lebih mudah karena kita dapat menambahkan ligan atau proses kolomnya itu bisa dimodifikasi ya sehingga dia hanya mengenali situs enzimnya tadi ya. Contohnya itu adalah amilase, protease ya. Nah, ini juga penggunaan antibiotik dengan penggunaan teknologi DNA rekombinan dengan perbaikan antibiotik dengan merubah jalur biosintesisnya ya. Kita dapat merekayasa jalur biosintesis dari suatu mikroba yang menghasilkan suatu antibiotik ya sehingga bisa dapat diperbanyak ya hasilnya juga. Kemudian ada rekayasa mikroba dalam bioremediasi lingkungan ya. Penanggulangan tumpahan minyak di perairan dengan mikroba pemakan senyawa hidrokarbon dari spesies Bacillus lisniformis, Pseudomonas ya. Nah, dengan sentuhan rekayasa mikroba ini, rekayasa genetik ini kita dapat menciptakan strain baru ya, sehingga kemampuan menggenerasi hidrokarbon itu bisa 10 kali lipat lebih cepat ya dibandingkan yang tanpa rekayasa. Ini bagaimana teknik rekayasa ini sangat penting untuk mikroba ya. Sangat Nah, kenapa E. coli itu sangat menjadi primadona ya, dijadikan sebagai model dalam rekayasa genetik? Karena memang dia dapat bereplikasi dengan cepat ya, dengan waktu pembelahan binirnya itu sekitar 20-30 menit sekali untuk sekian juta selnya atau 2 pangkat N gitu. Kemudian E. coli juga dapat tumbuh pada medium sederhana atau medium khusus ya, sehingga dia mudah dikultur dalam media pertumbuhan di laboratorium. Kemudian secara genetik dia sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sudah database untuk genomnya sudah banyak di NCBI sehingga Anda bisa menjadikan sumber-sumber itu menjadi acuan ya dalam penelitian Anda. Kemudian beberapa jenis bakteri yang sudah direkayasa ya dijadikan sebagai model dan dikomersilkan. Salah satu contohnya adalah E. coli DH5 alpha, E. coli top 10 ya. Kemudian ada ini strainnya ya, strain DH5 alpha, strain top 10, strain K12. Nah, ini biasanya yang BL21 ini digunakan untuk ekspresi gen. Baiklah, sekian saja untuk hasil materi kita kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik ya. Nanti kita akan diskusi mengenai materi awal dari sampai akhir. Silakan nanti kita atur zoom-nya supaya kita lebih ada persiapan untuk UAS ya. Silakan dibaca modulnya persiapan UAS. Sekali lagi dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Saya juga dengan kondisi daring seperti ini
nanti akan kita coba terapkan ya ketika praktikum, mudah-mudahan bisa secara langsung. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.